Ada lagi yang lain? Tadi siapa Bapak? Monggo. Mengolah limbah ya. Ada darah dengan isi perut sapi. Terus ada limbah buah-buahan, sayuran, air kelapa, jakaba, resumen lama, bau, ngapain ya? Bau dibuang lah. sorry. Ini Pak, baunya bau kayak apa maksudnya? Bau busuk. Gini, kalau bau sudah busuk berarti apa? Sudah ada reaksi patogen yang nggak bagus. Aku khawatirkan itu patogennya yang benar-benar udah merusak, lebih baik dibuang. Ya. Kecuali antum sebelum disimpan kasih QRR, selesai, aman. Jangankan yang begitu, kotoran ayam, kotoran puyuh, apapun segitu baunya kasih QRR, aku jamin hilang baunya. Tadi siapa yang ngobrol ya? Lupa aku. Ayo, acukan tangan. Yang katanya yang tadinya bau jadi nggak bau. Oh, pakai rotor itu. QRR sama rotor, jujur, adik kakak. Hanya bedanya di QRR, di rotor nggak aku kasih enzim untuk pertumbuhan, nggak ada ngapain juga. Itu aja. Ya. Kotoran jadi slim ya. Ah, iyalah, enak ya. Coba makan. Jadi sekali lagi ya Pak ya, sebentar, aku boleh selesai sebentar ya. Jadi ketika kita nyimpan suatu bahan apapun, limbah apapun, saat sudah bau busuk kayak bangkai, artinya udah terkontaminasi dengan patogen yang kuat itu Pak. Jujur kurang bagus. Ya. Seandainya ini eman-eman, sayang, ya, boleh nggak coba aja fermentasi. Kalau QRR-nya mengatasi, baunya hilang, akan berubah menjadi wangi. Pengalaman aku, kotoran manusia aja segitu baunya, gua fermentasi, hilang baunya. Kalau QRR-nya aktifnya benar. Ya, jadi jangan dibuang Pak, fermentasi aja pakai QRR-nya. Bodo amat apapun. Ya, cuma ketika jenengan tadi bilang ada darah, ada buah-buahan, maka itu masuknya kategori generatif nantinya. Ya. Ada lagi? Apa? Gini. Asam Muhammad masuk ketika apa? Ketika C organik di lahan ngedrop. Kalau C organik di lahan cukup, ngapain masuk? Kondisional itu ya. Kalau C organik cukup, nggak perlu masuk asam Muhammad. Asam Muhammad masuk kalau C organik ngedrop. Jelas. Asam Muhammad kan lebih asid. Itu istilah dari apa? Humus kalau bahasa sederhananya. Ya. Kalau kandungan humusnya cukup di lahan, asam Muhammad nggak perlu masuk. Ya, kondisional aja itu Pak ya, kondisional. Ya, gimana? Oke, sebelah sana dulu deh yang paling tinggi. Nanti habis itu Bapak ya. Tadi siang dan Jaya kan, nanti malam siapkan pertanyaan gaduh-gaduh kan gitu. Ini mungkin. Enggak, masalahnya pertanian masih banyak yang belum selesai Pak. Oke. Nutrisi daripada Oh, itu bukan peternakan itu namanya. Kan itu mau dibahas, kan belum. Ini kita masih bahas pertanian dulu. Oke, apa dulu? Tenang Pak. Aku nanam padi tapi sama aku ya, bukan sama orang lain. Setelah 3 musim, aku nggak pernah masuk apapun. Musim tanam pertama aku masih pakai, musim tanam kedua masih pakai, ada yang masih pakai nutrisi yang sama. Musim tanam ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang aku nggak pernah diapa-apain. Cuma dibajak, diangler, tanam lagi, selesai. Sampai panen nggak pernah ngapa-ngapain. Serius. Jadi dibajak
Ya haruslah. Banyak. Nanamnya nanti susah. Cuma banyak sekali itu aja. Kecuali kalau mau antum pakai teknik apa? Bukan. Ayo. Apa jawabannya? Bukan yang salibu. Aku ngetes saja, Bapak ingat apa enggak? Kalau antum nanam salibu, kuncinya satu. Antum motong wajib di bawah ruas pertama. Orang selama ini banyak keliru. Ketika antum main salibu, itu dipotongnya ruas pertamanya ketinggalan. Masih ada. Jangan mimpi hasilnya di atas 40%. Ya, jadi yang dipangkas adalah 2 cm dari permukaan tanah. Jadi ruas pertamanya, ruasnya itu harus hilang, harus habis. Insya Allah hasilnya sama dengan emaknya. Kenapa? Akan muncul semua tunas dari batang yang pertama keluar KB. Tapi kalau antum tunas sebagai ruasnya nggak dipotong, yang keluar anakan, nggak ngelanjutin. Nah, aku waktu itu treatment di Sumatera Barat, ya, di Padang Pariaman, ya, dengan UNES, Universitas Eka Sakti, kemudian dengan TAMSIS, dengan Taman Siswa, ya. Waktu itu dekannya yang orang Bali. Kalau yang perempuan TAMSIS itu ibu siapa aku lupa. Aku nanam salibu justru 4 kali salibu, hasilnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kuncinya satu, ruasnya wajib ya. Oke, di bawahnya betul. Kuncinya di situ untuk salibu. Pernah saya gagal yang di atas buah pertama. Gagal. Ya iyalah, kan aku bilang ya, jangan. Satu lagi ya. Apa? Penasaran. Nanam makan 05 katanya. Apa tuh 805? Kembali jadi diri sendiri 50%. Gimana treatmentnya agar kembali F1 ya 50%? Ada treatmentnya itu Pak? Lakukan yang tadi apa adanya. Wis gitu aja. Ya Pak ya. Dari awal nutrisi sampai akhir kayak yang aku tadi terangin. Bismillah. Tapi awas. Apa tadi? Enzim yang dibikin dari terasi udangnya wajib masuk. Titik. Karena kunci utamanya ada di situ. Oke, pertanyaan terakhir untuk pertanian. Ini aja deh. Habis itu ke sini. Gimana, Bang Johan? Mohon pencerahan itu Pak. Apa? SOP penanaman alpukat. SOP penanaman alpukat ada nanti di diktat. Oh ada. Oke, gimana? Bagaimana cara memanfaatkan alga untuk jadi asam amino ataupun pupuk untuk tumbuhan? Alga dibikin asam amino, hasilnya aku pernah nyoba, kecil. Kalau untuk asam amino, ya, yang bagus dibikin pupuk N aja. Pupuk N-nya. Tuh. Ya fermentasi dengan GRR selesai. Mau dihancurkan silakan, mau utuh juga silakan. Tapi aku pernah nyoba ya, bikin asam amino nabati dari itu kecil kandungannya, dikit. Mau tanya pasca panen, cara menghentikan atau memperlambat proses pematangan buah. Ya caranya, kayak apa, durian itu disimpan beberapa hari kan, Gini, overripe ya. Antum kalau pengen memperlambat pematangan, satu, tangkai tidak boleh putus. Itu yang pertama. Antum petik durian, petik mangga, tangkainya harus diikut sertakan, minimal 2 cm. Antum putus tangkainya, 3 hari mulai terjadi pembusukan, reaksi. Ya, apapun buahnya, buah-buahan apapun, kalau pengen lebih awet, antum petik tangkai-tangkainya, gagangnya maksudnya. Itu jangan putus.
Seandainya kandung putus, kasih kapur sirih olesin pantatnya, insya Allah itu lebih awet. Tangkainya atau pantat? Ini buah nih, Iya. kan ada tangkainya kan. Anggap kadung lepas ya, kotel. Nah itu pertelannya itu dikasih kapur sirih. Satu. Yang kedua, tapi ini nggak ada. Antum kasih Buster Repo BR, ya, semprot BR, insya Allah tahan 2 kali lipat dari sebelumnya. Tangkainya juga apa semua? Pohon pusat buah-buahnya. Kalau durian dicelupin kan kegedean, spray aja ya. Tapi kalau kayak untuk tomat, kayak untuk cabai, antum rendam aja 5 menit, insya Allah itu 2 minggu nggak busuk. Kalau untuk buah-buahan gede, lu semprot aja. Ya. BR, Buster Repo. Jangan dimasukin bang, semprot aja, spray aja. Ya. Hah? Insya Allah. Ya. Udah ya. Oh, apa lagi nih? Oh, yang belakang deh, yang belum pernah nanya-nanya sebentar deh. Oke. Ah, gimana? Oh, pertanyaannya sama dengan yang itu, nanti aku jawab. Oke? Oke, ini apa? Tuh, mana Kang Dadan tuh? Mana Kang Dadan, orang Kuningan? Oh no, tuh spesialis ahli jamur tuh. Lu ngobrol sama dia aja, ya. Maksudnya kalau aku bahas jujur kepanjangan aku jawabnya. Itu lu ahli jamur, tapi jangan pakai GR21 ya. Maksud hati pingin bagus lupa nggak dibaca. GR21 kan ada trikodermanya. Alhamdulillah mati berapa persen? Semuanya bagus ya. Oke. Mana tadi? Oke, yang belakang. Ini pengalaman aku ketika KRR masuk 1 bulan kemudian tanah berubah total. Tanah merah jadi hitam. Serius Pak, aku mau bercanda. Tanah yang gampang pecah itu jadi remah. Praktekin aja ya. Oke, itu dulu deh. Dari 2 pupuk vegetatif dan generatif ada beberapa versi kimia dan organik. Mana angka yang paling tinggi ppm-nya? Dan untuk proses fermentasi lebih dominan 100 liter atau 200 liter? Oke, gini. Thank you. Organik itu relatif tergantung bahan. Awas. Gini maksud aku. Susah kita ngitung organik tetap. Kenapa susahnya? Sabut kelapanya benar, bobotnya benar, umur tuanya benar nggak akan sama. Makanya itu relatif di organik. Tapi kalau di kimia relatif stabil. Itu bedanya. Soal tinggi enggaknya tergantung kandungan. Oke, itu kelemahannya organik adanya di situ. Ya, maksudnya gini. Misal anggaplah tadi rumput-rumputan kataku kan. Saat bikin yang pertama anggap pakai odot. Bikin yang kedua pakai rumput teki, hasilnya sama enggak? Enggak akan sama. Itu kelemahan dari organik itu di situ. Jadi ketika antum jawab mana yang lebih tinggi, relatif tergantung bahan organiknya apa. Walaupun sama-sama rumputnya. Antum ngambil sabut kelapa, apalagi misalkan dari orang yang tadinya hijau, kalau udah kering kena sinar matahari jadi kuning juga loh, jadi coklat juga kan. Beda dengan yang tua di pohon. Sama nggak kandungannya? Nggak sama om, walaupun sama-sama sabut kelapanya. Itulah kelemahan dari organik di situ. Susah menyamakan stabilisasi dari kandungan karena relatif tadi. Tapi kalau kimia, insya Allah relatif. Tuh. Jelas ya? Oke, mana? Ini dulu deh. Mana tadi? Apa? Untuk yang kimia tapi yang vegetatif kan saya rumusnya 3211. Kalau yang generatif kan 130.
Satu. Kalau kita menggunakan kodok dari KP2M yang vegetatif, Nggak usah mikir itu, tinggal pakai, udah di setting itu. Heeh. Bodoh, kan nggak mungkin gua ngajar kalau gua nggak bikin itu. Ya, oke. Itu kan di tempatku itu ada apa, habis cetak sawah ya. Tadinya daratan dan cetak sawah, terus jadinya itu cadas keras ya, nggak bisa ditanemin apa-apa gitu. Itu kalau pakai treatment olah tanah tadi bisa ya? Insya Allah. Aku treatment di Bangka, Belitung. Jangan tanya kayak apa tanahnya. Mak, tenaga ahli dari Israel, dari Thailand diundang sama gubernur, izin Allah 13 tahun, nggak ada satupun yang bisa nanam di situ. Ya, 2019 akhir aku datang ke sana, alhamdulillah sekarang udah 6 kali panen di sana. Tapi aku jor-joran, 1 hektar aku masuk 1000 liter KRR-nya. Tanpa campuran. Enggak, ya udah dikembangkan. Kenapa? Alamak, logamnya setengah mati di situ. Pantesan 13 tahun nggak ada seorang pun yang sanggup nanam. Jangan tanyalah, mohon maaf ya, dari IPB dari nomor pada datang ke sana, ada setahun 2 tahun nggak pernah bisa nanam. Nanam 2 minggu mati, nanam mati, nanam mati. Aku datang ke sana 3 bulan baru aku juga ketemu itu masalahnya. Ketemunya apa? KRR-nya harus 1000 liter. Itu kondisional. Tapi kesimpulannya apa? Jangankan yang begitu, yang kandungan logamnya sangat tinggi sekalipun, eks tambang. Alhamdulillah. Kemarin aku treatment di masih di Bangka ya. Satu lagi aku treatment di Kalimantan Selatan ya. Itu eks tambang batu bara yang notabene benar-benar rumput aja nggak numbuh ya. Izin Allah sekarang udah bisa ditanamin lagi. Kuncinya satu, KRR-nya masuk, jangan pakai dosis. Bos, udah. Nggak ikhlas. Ya, jelas ya. Oke. Nggak, aku ngomong gini karena aku sudah ngebuktiin di berbagai daerah, di daerah-daerah paling ekstrim, ya. Kan gini Pak, perusahaan tambang itu wajib reklamasi, ada biayanya, ya. Itu kalau urut undang-undang 40 juta per hektar. Wajib, itu kewajiban mutlak karena lahan sudah rusak banget. Topsoilnya jangan tanya, udah nggak ada ya. pH-nya pun udah nggak jelas. Sampai detik kemarin itu nggak ada yang sanggup nanam di situ. Aja aku masuk, alhamdulillah. Tinggal nunggu kapan di ACC, kapan dapat duit gitu aja. Serius Pak. Tambang emas, tambang batu bara Kalimantan Timur aja lebih dari 400.000 hektar yang rusak. Kali 40 juta, nggak kebayang duit gue berapa besoknya. Kalau jadi MOU-nya gitu loh. Tapi kemarin kita buktiin alhamdulillah 3 bulan nanam apa Bu? Aku nanam sawit, nanam durian, nanam alpukat, numbuh sampai sekarang normal. Serius. Ya. Sampai datang dari Kanada, kemudian datang juga dari kalau nggak salah itu lupa aku Belgia apa minta formulanya mau dibeli sama mereka. Serius Pak. Tapi aku nggak pernah mau jual karena nggak boleh. Kuncinya itu alhamdulillah ya. Tapi KRR dekomposer yang dipakai jangan KRR 21. Kalau untuk mereaksikan lahan ekstrim atau marginal, ya, jangan pakai KRR 21. Jelas. Berapa banyak? Lihat kondisi, belum tentu. Aku juga di Bangka tak coba dulu 1 liter gak mempan, 2 liter sampai akhirnya 1000 liter baru reaksi. Cuma reaksinya Pak, kan kebetulan itu kan lahannya lahan sawah ya, lahan sawah. Jadi ketika aku masukkan 1000 liter mendidih kayak diperbus. Kalau kandungan logam tinggi pasti seperti itu. Mendidih, panas, hangat sampai 3 hari 3 malam. Habis itu dingin, airnya berubah menjadi bening. Saat mendidih airnya keruh. Tadinya nggak keruh Pak, bening. Aku masukkan ke air bergolak itu sampai ke hitam-hitaman. Itu reaksi dari logam-logam yang ada di situ. Entah itu apa namanya tuh timah, entah itu bauksit macam-macam ya. Habis itu
alhamdulillah dapat royalti, tenang aja lah gitu. Ya. Dapat royalti reklamasi. Ya. Kesimpulannya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, praktekin aja. Tapi tetap sertain pihak ketiga ya. Ntar sombong kau. Oke, terakhir sudah aku bahas yang tadi, kasihan tuh. Apa? Menaikkan protein. Tapi aku nggak bahas menaikkan karbohidrat, nggak bahas menaikkan yang lainnya. Hanya protein tok. Karena jujur Pak, panjang bisa sampai subuh kalau yang lainnya. Oh, buat apa? Aku yang capek Om. Jam pinter, jam berapa? Jam 11. 11. Selesai materi ini kita break, selesai istirahat ya. Nah, lanjut lagi besok ya.